Hubungan Partai Gerindra dengan Anies Baswedan seakan kian menjauh. Partai besutan Prabowo Subianto itu terus memantikan sinyal, bahkan berpisah dengan Anies di percaturan politik termasuk Pilkada DKI nanti. Benarkah kemesraan antara Gerindra dan Anies di Pilkada Jakarta 4 tahun lalu hanya akan menjadi kenangan yang tak akan diulang? Berikut laporan utama Gerindra tinggalkan Anies di 2022. Salah satu kader Partai Gerindra yang meminta Anies Baswedan mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta ini memantik spekulasi. Ada apa dengan Partai Gerindra? Mengapa partai yang membawa Anies menduduki kursi nomor 1 di DKI tersebut kini justru bersikap keras pada Anies? Apakah sentilan itu sebagai kritik lumrah ataukah sinyal bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu tak menginginkan Anies memimpin lagi ibu kota? Ada dua kemungkinan kritik tersebut. Yang pertama memang kritik itu sebagai bagian sayang kepada Anies karena persoalan corona yang sampai hari ini tidak tuntas, walaupun Anies sudah kerja keras. Yang kedua, bisa juga karena kritikan tersebut adalah didukung dan didorong oleh elit Gerindra. Itu bisa jadi, kemungkinan itu di politik selalu ada. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Gerindra ini bagian daripada manuver Gerindra. Suka tidak suka pilkada itu sudah mendekat, seandainya pilkadanya diadakan di tahun 2022, lalu walaupun di 2024 manuver itu sudah terjadi. Gerindra itu kita tahu adalah pendukung Anies Baswedan, dan kita tahu juga di 2019 lalu Prabowo kalah di DKI Jakarta, padahal gubernurnya Anies Baswedan. Tentu Gerindra punya catatan tersendiri terhadap kinerja Anies. Terkait Ali Lubis sudah kami sampaikan ya, itu pernyataan pribadi saya pimpinan Gerindra di DKI Jakarta dan juga pimpinan di pusat, kemarin juga datang pada Asko Pak Habib ya. Kita masih terus sampai dengan batas waktu 2017 sampai 2020 kami akan terus mendukung Anies Sandi dan sekarang Anies Ariza. Tugas kami sebagai partai mengawal di DPRD, di pemerintahan dan di masyarakat agar program Anies Sandi, Anies Ariza ini dapat selesai dengan baik sampai 2022. Partai Gerindra tampaknya sadar betul Anies adalah gubernur DKI terpilih yang diusungnya bersama PKS. Mengawal Anies hingga akhir masa jabatannya juga menjadi kontrak politik tak tertulis hingga 2022 nanti yang tak etis jika diingkari. Lantas bagaimana setelah periode pertama kepemimpinan Anies usai tahun depan? Akankah Gerindra tetap bersama Anies? Kalau untuk 2022 ya pasti kemudian wajar kalau kita menganggap Gerindra bermanuver, karena Anies Baswedan kan bukan kader resminya Gerindra. Bahkan sekarang ini justru persepsi publik lebih mendekatkan Anies ke PKS dan Nasdem gitu. Jadi ya kemungkinan mereka akan berpisah nanti, baik itu di 2022 maupun 2024. Apalagi Pak Prabowo kan sekarang lagi mesra-mesranya sama PDI Perjuangan gitu. Tapi akan sulit kalau manuver partai politik tuh begitu-begitu terus. Benarkah Gerindra akan meninggalkan Anies dan telah menyiapkan nama pengganti untuk maju di pertarungan pemilihan gubernur DKI nanti? Tentu kita ingin ada representasi dari kader kita sendiri menjadi pimpinan di DKI Jakarta. Saat waktunya tiba nanti, kita akan menentukan yang terbaik dan insya Allah itu akan mengedepankan kepentingan masyarakat dan keinginan warga DKI Jakarta, karena Gerindra pasti mendengar dulu apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya itu akan menjadi domain para pimpinan kami di Gerindra
dan pastinya juga akan berkoordinasi dengan Gerindra DKI seperti apanya. Gerindra akan mengedepankan pilihan dan langkah terbaik untuk merepresentasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Jakarta. Sinyal Gerindra bakal meninggalkan Anies tentu menjadi sinyal pula bagi PKS, kawan koalisinya memenangkan Anies Sandi di tahun 2017 lalu. Apa pandangan PKS atas sikap Gerindra yang tampaknya tak ingin mengulang kemenangan mereka bersama Anies? Itu ya bagi kami menjadi pengalaman yang akan menjadi evaluasi untuk penentuan nanti pilkada DKI selanjutnya. Tentu setiap partai politik menginginkan kadernya duduk sebagai pimpinan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Di dalam hal ini konteks pilkada DKI sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Dan itu sah-sah saja sebetulnya ketika mereka berharap kader mereka duduk sebagai pejabat publik gitu. Tapi tentu manuver-manuver yang ada harus melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Bagaimana sebetulnya yang diharapkan masyarakat bukan kegaduhan politik, tetapi berharap kinerja para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa dengan sebaik mungkin dilakukan, berprestasi, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Dengan teman-teman PKS, komunikasi kita sangat baik tentunya. Hingga saat ini pun sangat baik komunikasinya. Dan pastinya nanti kita akan bicarakan banyak hal. Para pimpinan di partai kami, di Gerindra, akan silaturahmi dengan berbagai kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan kita bisa bersama lagi, ataupun ada langkah-langkah terbaik lainnya. Gerindra pasti sudah berhitung ketika memutuskan berpisah dari Anies. Bukan cuma soal nama-nama yang disiapkan maju di kontestasi politik 2022 di DKI, tapi juga keyakinan mendapatkan kawan koalisi baru yang kuat untuk bisa merebut hati pemilih di DKI Jakarta. Kemungkinan besar Gerindra akan bersama PDI Perjuangan gitu kan. Nah, akan ada di mana Gerindra dengan PDI Perjuangan, akan jadi wakilnya tetap akan jadi gubernur. Kalau prediksi saya sampai hari ini dia akan jadi wakilnya PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan siapa yang dijagokan? Nama-namanya banyak beredar kan. Bisa Risma, bisa Ganjar, bisa Gibran gitu kan. Yang jadi wakilnya dari Gerindra. Siapa aja, bisa Ariza, bisa Saras. Gerindra punya jago lain nggak? Ada, Sandiaga Uno. Kalau Sandi lagi mau didorong, mungkin Gerindra akan dapat gubernur wakilnya dari PDI Perjuangan.